Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, musibah hisab, musibah dihisab, hisab dihisab rajulun, siapa setop orang laki, sopo siji wong lanang, siapa seorang laki-laki, memang dari kaum, bisa memang dari orang, memang dari orang atau kaum, karena sebadayaman, karena sing ono yoman qoplakum, masa sebelum bak nakabi. Masa sebelumnya bak nakabi, di masa sebelum kamu sekalian. Maksudnya kata Nabi, besok di Yaumul Hisab, di mahsyar, di hari kiamat, ada seorang laki-laki setengah dari umat yang hidup pada masa sebelum kamu, wahai para sahabat. Jadi maksudnya orang laki ini umat para nabi, para rasul yang dahulu. Ketika yaumul hisab nanti dihisab amal-amal yang dimilikinya. Ketika dihisab falam yujad, maka tak etemu. Falam yujad, maka tidak diketemukan. Falam yujad, maka tidak diketemukan. Lahu maring iyo rajulun, lahu bagi iyo rajulun minal khairih, dari kebagusan, minal khair dari kebaikan, dari kebagusan, dari kebaikan, syai'un apa setong-setong, syai'un apa sesuatu. Omah, wes perhatikan. Ternyata orang ini walaupun beriman, tapi tidak memiliki amal soleh sedikit pun. Bener orang laki riyah, termasuk orang yang beriman kepada Allah. Namun keimanannya tidak pernah diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Sehingga ketika dilihat amal solehnya sedikit pun tak ada, tak punya, tak ada. Illa annahu, kecuali annahu songkunah ya rajul, illa annahu, kecuali sesungguhnya ya rajul, kanah paneka bada ya rajul, kanah iku ono ya rajul, kanah itu ada ya rajul, rajulan musiron paneka orang laki se kaya tor dermawan. Itu orang laki-laki kaya yang dermawan. Cuma dia dengarkan, orang laki dia adalah orang yang kaya raya dan sosial dan dermawan. Jadi orang laki dia tak di amal soleh apa-apa, cuma orang dia orang soki pas dermawan, tak cerai, suka membantu. Wakana ban badaya rajulan, wakana ban badaya rajulun,
Yukhalitu paneka bermuamalah. Yukhalitu mana asal yukhalitu bergaul maksudnya bermuamalah. Anasa ke manusia. Kemudian orang laki yang kaya ini bermuamalah ya tantona pasti sudah. Bermuamalah ya maksudnya berhubungan, muamalah berhubungan ekonomi, dagang dan lain sebagainya. Wa kana bandada ya rajulun wa kana dan ono ya rajulun ya'muru paneka nyoro ya rajulun itu menyuruh ya rajulun gilmana hudaka panglakonah dek kabudaan dek panglakona ya rajulun pada budaknya ya rajulun ayat tajawazu. Perhatikan ayat tajawazu dak kotuh abri maaf makna asal ngalebatin maksudnya memberi maaf. Ayat tajawazu dak kotuh abri maaf ya gilman anil muksiri dari orang miskin yang tak mampu membayar hutang. Makna lanceng anil muksiri dari orang miskin yang tak mampu membayar hutang. Koma. Jadi orang laki yang dermawan tadi hidupnya kan tadi bermuamalah berdagang dengan masyarakat banyak orang lah. Sehingga edengasi ada juga banyak masyarakat misalnya yang berhutang. Seautan deka orang sesokirya. Nah, dengaki ketika orang laki yang kaya ini menyuruh pekerjanya atau menyuruh khadamnya budaknya untuk menagih hutang, maka apabila orang yang berhutang ternyata tidak mampu membayar hutangnya, tidak apa-apa, dimaaf saja sudah. Dengan cara apa? Ditunda lagi bayar hutangnya atau diibrok riah bebasaki yalah ban mencetan di otang jangan cerekan ban mencet tak mampu majar otang kecerekan yalah cerekan lah maaf tak apa-apa lah ban tak usah majar ban lah bebas dari otang. Jadi dibebaskan dari hutang. Arya yang ada pada orang lakinya dari saking dermawannya ia suka memaafkan orang yang punya hutang yang tak mampu untuk membayarnya. Dimaaf dengan membayar hutangnya ditunda atau dibebaskan dari hutang. Nah, melihat kenyataan yang demikian, dalilnya boleh. Melihat kenyataan yang demikian, faqalallahu, maka pas atabu Allahu azza wa jalla li malaikatihi, area pada hadis kutsina hengah rekoda. Maka pas Allah berfirman kepada para malaikat yang ditugasi di Debuna titik 2 berfirman kepada para malaikat yang ditugasi titik 2 nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu titik nahnu sining sengkok Allah nahnu adapun aku ahaqqu itu lebih berhak. Ahakku itu lebih berhak bidzalikah kalaban kak bisa ia tajawas dia. Jadi minhu bidzalika kalaban kak bisa tajawas yakni memaafkan atau melewatkan menhu dari rajul
Jadi maksudnya perhatikan makna, engkau lebih berhak dengan memaafkan daripada orang laki ini. Jadi mon orang laki jadi ya suka abri maaf dengan ki. Mon orang laki jadi ya suka abri maaf ke orang setak mampu majar otak. On orang laki si dermawan jadi ya suka abri maaf ke orang setak mampu majar otak, maka sengkok lebih berhak juga memberi maaf kepada orang yang punya dosa. Engkau lebih berhak memberi maaf kepada orang yang punya dosa daripada orang laki yang dermawan tadi memberi maaf pada orang yang tidak mampu membayar hutang. Oleh karena itu tajawazu, maka becek abri maaf benakapi ya malaikat, wahai malaikat. Tajawazu maka becek abri maaf benakapi wahai malaikat. Anhu dari ia rojulun, maka maafkan orang laki. Artinya tajawazu hendaklah kamu melewatkan, maksudnya dengahi. Orang laki ria esoro pelulus disuruh diluluskan dalam menghadapi penghisaban amat, karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, dosa-dosanya sudah ditebus, dihapus bisekia oleh pahalanya dalam jeriah suka memberi maaf pada orang yang tidak mampu membayar hutang. Jadi abri maaf ke orang yang tak mampu abri majar otak. Memberi maaf pada orang yang tidak mampu membayar hutang, pahalanya sangat besar sehingga bisa menghapus dosa-dosa besar seperti yang terjadi pada orang laki. Dipandang dari segi sudut logika lah, pantas memang, wajar, bisa terjadi. Ini ngaji. Sebab ketika ada orang punya hutang dan tidak mampu membayar, dia akan bagaikan orang yang tercekik. Ya hidupnya tidak tenang, gelisah, karena tadi hidup dalam beban yang sangat berat karena merasa berdosa tidak mampu membayar hutang, padahal hutang itu sudah pas kepada waktu membayar. Jadi hidupnya bagaikan dililit oleh tali kan. Lehernya seperti tercekik. Nah, tapi begitu oleh orang yang punya piutang tadi dibebaskan, kan pas merdeka, lehernya yang tadi tercekik sudah tidak lagi tercekik, yang tadinya hidupnya ada beban berat tidak lagi ada beban.
betapa gembiranya dan betapa senangnya. Pasti kan orang yang punya hutang tadi mendoakan orang yang dermawan tadi, ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, selamatkan dari siksa neraka. Pasti berdoa dari. Jadi ya, logis. Jadi hadis ini mendorong kita untuk dermawan, terutama ketika kita punya piutang pada orang yang tak mampu, miskin. Ternyata ketika waktu bayar dia memang tak mampu membayar, ibrokkan saja sudah. Ibrok ya, bebaskan, leberagi. Mengibrokkan hutang pada orang yang tak mampu membayar, pahalanya sangat besar, bisa menghapus dosa. Jadi kode hadis yang penting. Rawahu al-Bukhari. Allahu a'lam.